Lili hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tetap ya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan supervisi ya Bu Lili Ya. terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Lili lakukan di kelas. Nah, kalau saya boleh tahu di kelas berapa Bu Lili nanti? Di kelas 7 Pak. Oke, di kelas 7. Nah, di kelas 7 ini materinya tentang apa Bu Lili? Tentang garis dan sudut Pak. Iya, tentang garis dan sudut. Nah, pada materi ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa Bu Lili? Mengidentifikasi sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Mengidentifikasi sudut ya. Nah, untuk materi ini area pengembangan yang hendak dicapai atau kompetensi yang ingin dicapai peserta didik itu seperti apa Bu Lili? Ya, jadi kompetensi yang dicapai itu adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasi sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Misal sudut-sudut yang berhadapan, sudut-sudut yang sehadap, sudut-sudut yang bertolak belakang, dan juga bisa menentukan besar sudut hanya dari satu sudut yang diketahui. Iya. Kemudian untuk mencapai pengembangan itu, strategi yang Ibu Lili siapkan untuk peserta didik nih dalam proses pembelajaran yang nanti itu bagaimana? Iya. Jadi saya di kelas itu belajar dengan cooperative learning ya, Ya, cooperative learning. Ya, kemudian dengan metode window shopping. Gitu. Jadi siswa berdiskusi, kemudian siswa juga mengunjungi kelompok yang lain untuk belajar bersama kelompok yang lain. Luar biasa, ini ada dua di sini. Saya tertarik dengan yang cooperative learning dulu Bu Lili. Bisa Ibu Lili ceritakan bagaimana nih cooperative learning maksudnya? Ya, jadi membagi siswa dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa. Ya, kenapa harus cooperative learning? Apa yang urgent dari cooperative learning itu? Ya, supaya semua siswa ini bisa aktif dan semua siswa ini bisa Bekerja sama iya, ya? bekerja sama Aktif. bersama-sama dengan temannya untuk memahami materi. Luar biasa Bu Lili ya. Kemudian Bu Lili memilih window shopping ini. Nah, window shopping itu seperti apa Bu Lili? Jadi window shopping ini misalnya kan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anggota dari kelompok 1 misalnya perwakilan nih 2 orang itu mengunjungi kelompok 2. Iya. Nah, istilahnya itu kayak berbelanja gitu. Oh, Jadi iya. berbelanja itu nih sama kelompok 2. Jadi di kelompok 2 mereka bebas bertanya gitu. Mana yang mereka tidak pahami, dan kelompok 2 harus memberikan jawaban kepada kelompok 1 yang datang untuk shopping ini ceritanya. Luar biasa berarti. Jadi Ya. memang tujuannya supaya mereka belajarnya menyenangkan saja. Berarti di sini peserta didik itu benar-benar terlibat ya, aktif dalam pembelajaran. Sangat bagus ini dari materi, kemudian pengembangannya, kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik, kemudian eksekusinya seperti strategi dan metodenya sudah sangat bagus dan mencerminkan nilai-nilai pembelajaran yang berpihak pada mereka. Nah, untuk itu apakah Ibu Lili tak keberatan ini saya akan memantau langsung ini di dalam kelas proses pembelajaran yang akan Ibu Lili lakukan? Tentu saja tidak. Justru saya sangat senang kalau Pak Jo ikut bersama kami. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Nanti saya akan mengobservasi Bu Lili langsung bagaimana prosesnya di dalam kelas. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, dan
Cari pelapangannya gampang. Terus kasih nama A, B, C, D, terus E, F, G, H kan begini. Kasih jarak ya, mana sih? Di mana sudut tumpul Sadin? Sudut tumpul mana Sadin? Seingat sudut tumpul Sadin? Berapa besar sudut tumpul? Ya, berapa besar sudut tumpul Sadin? Dulu. Intinya dia kurang dari sama di setiap sudutnya. Lancip mana gitu kan? Kan ada berapa sudut lancip, sudut tumpul ya kan? Nah, habis itu baru nanti bikin sudutnya sangat
Bentuknya sama, misalnya B sama M ini kan sama di sana. Mana lagi kira-kira A sama B, A sama D, ya. Terus mana lagi yang sama? B sama A sama B sama D. A sama
Mana lagi sudut itu yang bertolak belakang? Astagfirullahaladzim. Sama. Nah, terus apa lagi? P aja apa P? Bukan P ya, F dan G. Mana lagi? A sama D. Ya. Iya, itu namanya bertolak belakang. Berapa nih? Iya, sudut bertolak belakang. A dan sudut B. A dan D. Iya. Kayak gini. Paham ya? Paham. Sehadap bertolak belakang. Lurus. Apa kemarin sudut dulu? D dan H. Lurus. Apa?
Tulis sama kelompoknya. Nanti pilih 2 orang anggota kelompoknya untuk Windows Survey yang
Berapa besar sudut lurus ini? Besar sudut lurus harus 80. Jadi kalau B-nya 60 maka A-nya berapa? 120. Ya, gambar dulu kayak gini. Masing-masing ini mengerjakan. Coba gambar dulu dua garis. Oh, garis lain. Tulis A, B-nya. A. Mana gambar kita? A, C. C, C, D. Sekarang B-nya kan 60 ya. Yang besarnya sama dengan sudut B, sudut apa aja? Besar C, G. C. Berarti masa yang besarnya sama dengan sudut B. Kan sudut yang sama ada mana? Ya kan? Terus mana lagi yang besarnya sama? Terus apa lagi? Saya mau menjawab kan, Bang? Oke, perhatikan. Elisa silakan jelaskan dari mana itu. Perhatikan semuanya itu. Yang mana? Tunjukkan mana sudut yang ngomong. Sudut A dan sudut B. Ya, sudut B diketahui berapa? 60. Berapa besar sudut lurus? 80. Ya, dapat sudut A dari mana, Elisa? Tepuk tangan dua.
Karena dia bertolak belakang dengan sudut A. Nah, dia bertolak belakang sama apa? Bertolak belakang sama sudut A. Nah, jadi kalau dia bertolak belakang besarnya sama. Nah, jadi kalau A 20 maka C juga 120. D, sudut D. Gini. Pindah sudut D berapa pindah? 60 Ibu. Sudut D coba Kode kita. Sudut D sama dengan 60. Derajat berapa sama dengan 60? D, sekarang sudut D. Siapa lagi yang sudut D, Temi? Sudut C 120 derajat apa 120? Terakhir sudut H. Api berapa? 60 Besarnya
sudah menyelesaikan proses dari supervisi, saya mengamati langsung di dalam kelas proses pembelajaran yang Ibu Lili lakukan. Ya. Nah, menurut Bu Lili, bagaimana tadi proses pembelajaran di dalam kelas itu? Ya, alhamdulillah sangat berjalan sesuai rencana dan sangat menyenangkan untuk anak-anak. Bagi saya juga sih. Nah, untuk itu secara pribadi proses supervisi yang kita lakukan tadi itu menurut Bu Lili bagaimana perasaannya? Perasaan saya? Iya. Perasaan saya senang karena Pak Jo hadir di kelas bersama kami untuk melihat langsung proses pembelajaran kami. Dan saya berharap bisa menerima kritik saran atau masukan dari Pak Jo. Nah, untuk itu apakah proses pembelajaran yang sudah Bu Lili lakukan ini sesuai dengan harapan atau yang sudah direncanakan? Sesuai dengan harapan, alhamdulillah. Nah, kalau begitu dapatkah Bu Lili menceritakan nih apa saja hal yang sudah dianggap memuaskan dalam proses pembelajaran tadi itu? Ya, hal yang memuaskan ya, dari mengkondisikan siswa, Iya. kemudian kita berefleksi dari siswa merasa senang dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, dan dari penilaian juga saya lihat hampir mencapai 90% siswa sudah bisa menjawab soal dengan benar. Nah, dari rentang 1 sampai 10 nih terkait dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, kira-kira di interval berapa menurut Bu Lili? Ya, kira-kira di angka 8. Di angka 8. Ini di angka 8 Bu Lili. Untuk itu Ibu Lili mau tingkatkan nanti ke angka berapa? Saya mau tingkatkan tentu ke angka 10. Luar biasa ya. Itu harapan kita bersama ya, tentunya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dengan hasil yang terbaik. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran tadi, Bu Lili? Ya, jadi yang menjadi kesulitannya itu adalah ketika saya melihat mereka dalam kelompoknya, mereka kebingungan nih. Ketika mereka menggambar sendiri. Iya. Mana yang untuk memberikan nama sudut, jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kadang dengan kelompok lain itu berbeda letaknya, ya letak sudutnya, sehingga itu membuat mereka bingungan. Jadi saya menegaskan ke mereka bahwa untuk memberikan nama sudut itu dimulai dari A, B, dan letaknya itu saya masih tahu ke mereka. Iya. Ya, jadi supaya mereka tidak terkonsentrasi di situ. Berarti itu yang menjadi kesulitan siswa ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Bu Lili tadi dalam menyampaikan materi atau proses pembelajaran tadi? Ya, yang menjadi kesulitan saya tadi, saya rasa tidak ada yang ini sih, tidak ada yang berarti gitu dalam arti semua bisa dikondisikan, anak-anak juga mendengarkan instruksi dengan baik. Ya, ya kesulitannya hanya mungkin di akhir-akhir ketika mengontrol mereka pas window shopping itu. Ya, karena tidak semua yang bisa kita kontrol. Iya. Mengontrol ketika melakukan window shopping ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah temukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, yang dialami oleh Bu Lili. Nah, adakah alternatif solusi dalam mengatasi kesulitan baik yang datang dari peserta didik ataupun dari Bu Lili sendiri? Alternatifnya ya, saya pikir ini kayak lebih ke komunikasi aja sih ya. Jadi bagaimana cara saya menginstruksikan kepada mereka dan kondisi mereka juga. Kesiapan mereka belajar dan kesepakatan, harusnya membuat kesepakatan dari awal juga. Ada kesepakatan ya. Kesepakatan. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah yang sudah mantap tadi atau yang sudah baik bisa Ibu ceritakan di dalam prosesnya, dan apa yang perlu kita tingkatkan dari hal-hal tersebut? Ya, yang sudah baik ya dari prosesnya, ini mereka belajar secara berkelompok, mereka mengikuti instruksi dari guru dengan baik, kemudian mereka juga mengerjakan soal, dan itu saya rasa ini sebenarnya udah baik sih ya, cuma balik lagi ke
pertanyaan yang tadi itu hanya kurang kesepakatan aja di komunikasi di awal, bagaimana mereka harusnya tetap menjaga suasana tetap kondusif sampai akhir pembelajaran. Iya, kondusivitas ya. Nah, dan yang terakhir nih Bu Lili, ya, terkait dengan apa yang akan Bu Lili lakukan untuk pertemuan berikutnya nanti persiapan. Ya, persiapan untuk pertemuan berikutnya ya, mungkin saya akan belajar, kita akan belajar seperti yang tadi, cuma lebih balik ke yang tadi, kesepakatan dari awal ya, membuat komitmen ya, komitmen kelas bersama mereka untuk menjaga suasana kelas tetap kondusif sampai akhir pembelajaran. Luar biasa Bu Lili ya, apa yang sudah kita lakukan bersama tadi, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan paskanya. Saya sangat berterima kasih pada Bu Lili yang sudah menyiapkan waktu dan kesempatannya untuk kita sama-sama menyelesaikan proses supervisi. Baik Bu Lili, terima kasih banyak.